Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah menjadi salah satu militer yang paling kuat di dunia. Selain karena kemampuan personil militer Indonesia yang luar biasa, kekuatan ini didukung dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Alutsista yang mumpuni menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi kalangan militer di sebuah negara, termasuk Indonesia. Semakin canggih alutsista, semakin menambah kuatnya dari militer negara. Indonesia sendiri memiliki beberapa alutsista yang dinilai mempunyai daya gedor yang cukup hebat dan tak dipandang remeh oleh negara lain. Melalui alutsista tersebut, TNI mempunyai tugas untuk melindungi dan mengamankan kedaulatan negara dari musuh. Salah satunya adalah tank. Berikut sejumlah tank yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, tank Marder. Kendaraan ini merupakan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Sebagai perancangnya adalah Rheinmetall AG yang merupakan perusahaan otomotif beserta industri pertahanan dari Jerman. Tank ini dikenal sebagai Infantry Fighting Vehicle yang memiliki kemampuan tak terbatas. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personil. Tank memiliki berat antara 28 hingga 37 ton tergantung jenis, dengan panjang 6,79 meter dan lebar 3,24 meter. Sedangkan tingginya 2,98 meter yang mampu digunakan oleh beberapa awak di dalamnya. Senjata utamanya adalah meriam otomatis 20 mm. Kanon yang dipakai adalah dari jenis otomatis, artinya peluru tidak perlu di-reload atau diisi satu persatu. Peluru yang digunakan bisa dari berbagai jenis seperti amunisi konvensional, penembus baja, serta high explosive atau amunisi berdaya ledak tinggi. Senapan mesin 7,62 mm MG3 sebagai senjata pelengkap, serta dilengkapi dengan 7 pelontar granat kaliber 76 mm untuk melontarkan granat asap. Sementara untuk daya jelajahnya, tank Marder mampu berjalan 520 km dengan kecepatan maksimum 75 km per jam. Didukung mesin diesel MTU-MB 833EA 500. Yang kedua adalah tank amfibi. Ariskator tank amfibi. Ariskator tank ini milik satuan TNI AD yang berguna untuk angkut pasukan amfibi. Ariskator adalah modifikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan Italia bernama Aris. Ide dasarnya adalah modifikasi dan pembenahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kendaraan pendarat amfibi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada sejumlah kit modifikasi yang disiapkan, yaitu moncong tambahan pada M113 berbentuk haluan kapal yang berisi gabus dan karet khusus yang ringan. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan daya apung plus panel pembelah ombak yang dapat dibentangkan saat mengarungi air. Panel tambahan serupa yang ditempelkan di bagian belakang kendaraan yang sekaligus menjadi rumah bagi sistem water jet. Kotak penambah daya apung serupa dapat dipergoki di sisi kiri dan kanan Ariskator. Dilansir dari tniad.mil.id, knalpot dipanjangkan dengan menggunakan snorkel pada sisi kanan atap. Grill untuk lubang masuk udara mesin juga diberi penutup yang lebih tinggi dari kendaraan agar tidak kemasukan air pada saat mengarungi permukaan sungai dan laut. Ariskator hanya menyediakan sistem kubah dan dudukan dengan dinding penahan cipratan ombak
plus dudukan untuk senapan mesin M2HB atau pelontar granat 40 mm MK19 Mode 0. Aris Gator bisa mengangkut 8 orang dengan kecepatan jelajah air 6,2 km per jam. Memiliki panjang 7,2 meter dan lebarnya 2,9 meter. Untuk penggunaan di darat, Aris Gator mampu dipacu hingga 60 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 500 km. TNI AD telah mengakuisisi M113 Aris Gator untuk melengkapi satuan infanteri mekanis. Yang ketiga adalah tank BMP-3F. Tank ini merupakan hasil kerjasama pihak Indonesia dengan Rusia berjenis IFV, Infantry Fighting Vehicle, yang dikhususkan untuk Korps Marinir TNI AL. Tank jenis ini memiliki komputerisasi balistik yang dengan sistem digital. Semula, tank ini dilengkapi senapan tipe AK-47. Namun, di Indonesia telah disesuaikan dengan senapan serbu tipe SS-1 Pindad. Semua diubah agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Tameng tombak anti-surge memiliki ketebalan 10 mm dan sistem pemanas ruangan disesuaikan dengan iklim Indonesia. BMP-3F mampu beroperasi di laut selama 7 jam dengan dilengkapi snorkel untuk menunjang amfibinya. Sisi meriam dilengkapi kaliber 100 mm, di mana meriam ini dirancang untuk menembakkan peluru atau roket non-kendali. Meriam tersebut bisa menembak 250 meter per detik. Terdapat juga peluncur roket berkaliber 7,62 mm. Tank BMP-3F memiliki bobot 18,7 ton, panjang 8 meter, lebar 3,5 meter, dan tingginya 2,5 meter. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personil. Yang keempat, tank Leopard. Kendaraan ini berasal dari Jerman yang dikembangkan oleh Kriegsmarine pada tahun 1970-an. Awalnya digunakan dalam kedinasan tentara Jerman. Namun dalam perkembangannya, tank ini dikomersialkan dan dijual ke beberapa negara. Indonesia menggunakan tank jenis ini pada 2011 yang menggunakan beberapa tipe. Salah satunya adalah mode Revolution. Tank ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebar 3,75 meter. Leopard memiliki tinggi 3 meter dan bisa digunakan untuk 4 awak. Senjata utama dari tank ini adalah meriam Rheinmetall kaliber 120 mm L44 atau L55. Berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2 kali 7,62 mm MG3A1 berisi 4,750 peluru atau FN Mag. Tank Leopard jika melintas di jalan raya lebih ringan ketimbang truk tronton. Dari penelitian tim Institut Teknologi Bandung yang dikutip Valiant, berat Leopard di jalan raya berkisar 8.908,0 Newton per meter persegi. Adapun berat truk tronton di jalan raya mencapai 5 kali lipatnya, yakni 44.285,71 Newton per meter persegi. Tank ini mempunyai daya jelajah 550 km dengan kecepatan maksimal 72 km per jam.